Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik kita mau bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu, dan guru-guru kami juga Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan yang pimpin ya Bapa, sehingga Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan duduk diam Tuhan Yesus, dan adik-adik-Mu Bapa dapat menanamkan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Laskar Kristus siap. Kita mau mendaki bersama Tuhan Yesus. Kudaki-daki.
pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah pujian kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, biarlah kami duduk diam Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertanam di hati kami Bapa, dan kami dapat melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar, guru kami akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati guru kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu selalu ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik dan sehat-sehat semua kan? Nah, pagi hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Yang ada Alkitab, kita buka Alkitab, kita baca bersama-sama adik-adik dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat kita baca 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, adik-adik, kita melihat sebuah cerita dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini terkenal adik-adik, mereka ini orang yang keras kepala, orang yang tidak mudah dibentuk adik-adik. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan membentuk mereka di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Nah, adik-adik, kenapa mereka berjalan di padang gurun adik-adik? Nah, pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tanah Mesir pada saat itu bangsa Israel dijajah, ya, mereka diperbudak, bahkan diperlakukan dengan tidak manusiawi adik-adik. Nah, Tuhan mendengarkan cerita bangsa Israel. Dan ketika pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah ke Mesir. Bawalah bangsa Israel untuk pergi dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian." Di mana tanah perjanjian itu adik-adik? Di tanah Kanaan. Nah, di sana berlimpah susu dan madunya. Ya, tanaman-tanaman yang ada di sana adik-adik, tanaman yang subur-subur. Ya, tanah ini sudah dijanjikan oleh Tuhan dari nenek moyang. Makanya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam perjalanan adik-adik, nah, namanya padang gurun, gak ada namanya makanan yang banyak di sana. Tidak ada air, tapi Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, pada saat waktu itu adik-adik, ya, mereka di dalam perjalanan, lalu bangsa ini menjerit karena tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada daging di sana, dan tidak ada yang pernah mereka dapat di tanah Mesir. Lalu mereka marah kepada Tuhan, mereka marah kepada Musa, mereka bersungut-sungut, "Musa, Tuhan, mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir?" Mereka bersungut-sungut adik-adik, dan sehingga pada waktu itu Tuhan marah kepada mereka. Kenapa? Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Yang mereka lakukan bukan bersyukur. Padahal sebelumnya mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan, mukjizat yang Tuhan lakukan di bangsa Israel.
waktu itu tidak ada air. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, pukul batu, keluar air. Dan berbagai banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu. Tapi mereka lupa. Ya, yang mereka ingat adalah yang mereka alami saat itu. Nah, pada saat itu adik-adik, lalu karena mereka marah kepada Musa, bersungut-sungut dan mengingat waktu mereka di Mesir, di tanah Mesir banyak makanan, di sana ada bawang prei, di sana ada bawang merah, di sana ada daging, di sana ada mentimun dan berbagai mereka lakukan dan mereka ucapkan kepada Tuhan. Ya, kenapa Tuhan membawa keluar kami dari tanah Mesir? Kami sudah enak di sana. Tuhan membawa kami keluar dari sini untuk membunuh kami. Lalu Tuhan marah kepada mereka. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular untuk memagut mereka. Nah, pada waktu itu adik-adik, pada saat itu banyak yang mati di bangsa Israel. Banyak yang mati. Lalu mereka menjerit dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Belas kasihan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Lalu Tuhan mendengarkan cerita bangsa Israel. Karena Tuhan ini sangat mengasihi bangsa Israel. Dan juga Tuhan juga mengasihi kita. Adik-adik ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, kamu buatlah ular tedung, ya. Lalu Musa membuat ular tedung dari tembaga, lalu diletakkannya di sebuah kayu, adik-adik. Nah, barang siapa yang melihat ular tedung itu yang sudah dibuat oleh Musa akan sembuh dan hidup kembali. Nah, pada waktu itu adik-adik, banyak bangsa Israel yang sembuh juga pada waktu itu. Nah, kita melihat di sini adik-adik, Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Kadang-kadang kita juga seperti bangsa Israel yang tidak menahan diri, yang hanya mementingkan diri sendiri. Pada saat kita ada sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu itu tidak kita dapatkan, yang kita lakukan adalah marah, bersungut-sungut dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita marah kepada orang tua kita ketika ada sesuatu yang kita minta kepada orang tua kita dan orang tua kita tidak memenuhi apa yang kita minta itu. Lalu kita marah, bersungut-sungut, cengeng dan segala macam yang kita lakukan. Dan hal itu adik-adik, itu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menggeser kehidupan kita dari hal-hal itu. Ya, jangan kita lakukan lagi hal-hal yang tidak sopan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati sesama. Biar kita menjadi anak Tuhan yang baik, dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan menjadi ramah bagi sesama kita, bagi teman kita, sahabat kita, melakukan hal-hal yang baik. Kita senyum, kita menyapa dan menghargai orang lain lebih dari kita. Jangan kita sombong dan melakukan hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan yang kita dengar ini. Biar ini adik-adik kita menjadi anak Tuhan yang baik. Jangan seperti bangsa Israel yang hanya tahu mementingkan diri sendiri. Mereka hanya tahu marah, bersungut-sungut dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah. Dan yang kita lakukan adik-adik saat ini, biar kita menjadi berkat bagi orang lain dan dimanapun kita berada. Nah, ini firman Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk bersyukur kepadamu dan untuk memuliakan nama-Mu dan tidak melakukan hal yang tidak benar, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada, Tuhan berkati mereka, Tuhan jadikan mereka anak yang baik dengan dengaran dan takut akan Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada, di dalam pergaulan mereka, di dalam pendidikan mereka, dan nama Tuhan semua dipermuliakan. Berkati mereka dalam pendidikan, berikan kepintaran, kepandaian dari-Mu ya Tuhan, supaya mereka beda dengan anak-anak yang lain. Berkati mereka, berkati orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, syukur, haleluya, amin.